NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, selamat berjumpa dengan Henry Atashiki. Di video kali ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Street Circuit, di mana hari ini kita akan melihat capaian dari pagi hari tadi hingga sore ini. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis sahabat, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Kita awali dari sini sahabat, dan ini adalah merupakan pembangunan atau perangkaian atau perakitan hospitality ya, yang berupa modular atau bisa dibongkar pasang. Dan ini sudah dilakukan pengerjaan diawali dari hari kemarin, dan untuk capaiannya baru seperti yang kita lihat di depan ini. Jadi bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya, dan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan menjadikan balapan MotoGP ya. Nanti tentunya di tahun 2002, tepatnya di awal tahun 2002. Dan kita juga akan menggelar WSBK atau Superbike nanti di bulan November kalau tidak salah ya, kalau jadi insya Allah, dari tanggal 12 hingga tanggal 14 tahun 2021 di bulan November. Untuk itu menjelang homologasi sirkuit Mandalika ini begitu dikebut pengerjaannya ya. Dari pagi hingga sore, bahkan melakukan pengerjaan lembur ya hingga larut malam. Seperti yang kita lihat di area di sini adalah merupakan area pembangunan pedok, kemudian race control, hospitality, dan juga nantinya akan dijadikan sebagai lahan parkir untuk para truk-truk yang mengangkut barang-barang untuk keperluan balapan. Dan yang ada di depan kita ini adalah merupakan pembangunan race control, dan untuk capaian hingga saat ini seperti yang kita lihat. Dan untuk lantai dasar sudah dicor, lantai 1 sudah dicor, dan lantai kedua masih persiapan untuk proses pengecoran. Dan kita lihat di sini para pekerja sedang melakukan pekerjaan di lantai 2 sahabat. Dan untuk race control ini sudah beberapa minggu dikerjakan sahabat, hingga sudah mencapai di ketinggian atau di lantai kedua. Dan ini adalah trek lurus sepanjang 700 meter, dimana untuk main track lebarnya 15 meter, dan sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pengaspalan main track atau trek yang utama akan dilakukan 3 lapis. Dan untuk lapis pertama semuanya telah terkoneksi sepanjang 4,31 km. Namun untuk lapis yang kedua baru sampai di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Dan hari ini pun ada pengaspalan yang dilakukan di tikungan yang kelima, tepatnya di area run-off. Dan inilah hasil pengerjaan pengaspalan lapis kedua di trek lurus panjang 700 meter. Kemudian kita lihat sahabat di sebelah kanan untuk konkrit barriernya di sini sudah sempurna sahabat ya, sudah dipasang. Kemudian untuk penanaman rumputnya pun juga sudah selesai, dan untuk area run off-nya juga sudah dilakukan pengaspalan, namun baru pengaspalan tahap yang pertama. Dan seperti ini di tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Sementara untuk area gravel di sini sudah cukup mulus dan sudah bagus, sudah rata sekali sahabat semua. Dan kita akan melihat di sebelah sisi kiri tikungan yang pertama, di mana di sini sedang dilakukan pembangunan untuk tribun VIP atau tribun kehormatan ya, untuk para presiden, mungkin untuk dari tamu kehormatan dari FIM ataupun juga dari Dorna Sport ya. Dan kita lihat di sini masih dalam tahap untuk pengerjaan dan pengeboran, dan nantinya ini akan dijadikan sebagai tribun VIP yang menghadap ke trek lurus panjang 700 meter. Nah, seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika, tentunya di bagian pembangunan
tribun VIP. Baik, kita langsung menuju ke tikungan yang kedua dan tikungan yang selanjutnya, sahabat. Kalau kita lihat di sini untuk area run off-nya sudah dilakukan pengaspalan, dan untuk area curb-nya di sini sudah dilakukan pengerjaan, dan kita lihat di sini sudah berwarna putih dan nanti ini akan dicat berwarna-warni ya, seperti yang kita lihat di sirkuit-sirkuit yang sudah jadi. Kemudian di sebelah kanan di sini untuk penanaman rumputnya sudah dilakukan, bahkan sudah terkoneksi, dan ini adalah merupakan tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan. Tikungan yang kedua juga sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua, bahkan di tikungan ketiga dan juga di tikungan yang keempat hingga mencapai ke tikungan yang kelima. Kemudian untuk area gravel di sini sudah cukup bagus, sudah selesai, rupanya hanya tinggal penyempurnaan saja. Namun untuk area curbnya di sini masih belum sempurna dilakukan pengerjaan. Dan kita lihat di sini untuk pengaspalan di area run off di tikungan yang kelima di sini, sahabat, kita lihat ya. Dan hasilnya seperti apa yang dilakukan pengaspalan tadi. Nah, seperti inilah sahabat hasil pengaspalan di area run off di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam dan tikungan yang ke. Di sini sudah dilakukan pengaspalan ini ya, dan ini banyak sekali alat-alat peralan yang sedang melakukan pemadatan di area run off di tikungan kelima menuju tikungan yang keenam dan tikungan yang ketujuh. Sementara di area gravel di sini sudah cukup bagus, dan kemudian di sebelah kiri, tepatnya di outer line di sebelah kanan, masih persiapan untuk pengaspalan pelebaran pengaspalan di bagian outer line. Dan kita lihat di sini ada finisher, sahabat ya, yang sudah mencapai di tikungan yang keenam di sini, dan kita lihat untuk hasil pengaspalan di area run off-nya di sini baru mencapai di tikungan yang keenam. Namun untuk finisher yang satu sudah ada di depan dan finisher yang satunya lagi masih ada di belakang. Kemudian kita lihat untuk di area run off ini baru sampai di sini untuk pemberian prime coating atau cairan dasar pengaspalan. Dan pengaspalan selanjutnya akan dilakukan keesokan harinya atau esok hari, sahabat, hari Sabtu. Kemudian di sini juga ada alat berat, alat pengikis lintasan, kemudian ada grader dan juga ada vibrating roller yang sedang melakukan pengerjaan di bagian area run off tikungan yang ketujuh menuju tikungan yang ke-8. Dan seperti biasa itu nanti akan dilakukan pemberian frame coat atau frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Lalu kemudian akan dilakukan pengaspalan seperti yang dilakukan pengaspalan di tikungan yang kelima barusan ya, di area run off. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, sahabat, dimana untuk penanaman rumputnya sudah selesai di sini. Kemudian untuk penempatan konkrit barriernya juga di sini sudah panjang dan sudah selesai, namun masih belum dilakukan pemasangan untuk kawat dan juga besinya, belum semua dipasang. Dan sekarang sedang dilakukan pemasangan, dan kita lihat di sini ada alat dan mobil yang sedang melakukan pemasangan di sisi kiri di outer line tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-10, sahabat. Tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi tikungan yang ke-10 dan ke-11 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, dan direkomendasikan bagi sahabat semua yang nanti ingin menonton live MotoGP di sirkuit Mandalika ini bisa menonton di atas bukit di tikungan yang ke-10. Jadi dari atas bukit ini nanti kita bisa melihat 360 derajat ya. Bisa melihat ke tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan bisa melihat ke tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17. Seandainya di tengah sirkuit tidak ada hotel atau resort yang begitu tinggi. Kemudian untuk tikungan yang ke-11 untuk penyempurnaan drainase hauraton sudah selesai, dan kita lihat di sini ada yang sedang melakukan pengerjaan untuk penyiraman di bagian penanaman rumput. Namun untuk bagian gravel di tikungan yang ke-11 ini masih belum sempurna, sahabat. Kemudian di tikungan yang ke-12 ini untuk penanaman rumput sudah cukup bagus dan sudah selesai rupanya, dan sekarang sedang melakukan pengerjaan di bagian sisi kiri ya, di main track, di sisi kiri main track, terutama di sini sedang melakukan perbaikan untuk drainase hauraton. Jadi untuk
pengerjaan sirkuit Mandalika ini sahabat, karena ini adalah merupakan proyek bertaraf internasional, jadi walaupun ada kesalahan sedikit, sekecil apapun kesalahan langsung diperbaiki ya. Dan kita lihat juga di sini untuk perbaikan drainase hauran terus dilakukan demi untuk persiapan pengaspalan lapis kedua di bagian main track. Kemudian di tikungan yang ke-13 di sini masih dalam penanaman rumput sahabat, dan masih belum juga selesai karena penanaman rumput di tikungan yang ke-13 ini cukup luas sekali. Kemudian di bagian kanan di sini untuk pelebaran bagian inner line terus dilakukan. Di sini ada grader yang sedang melakukan perataan dan juga pemadatan di bagian inner line ya, tepatnya di sisi kiri yang nantinya akan dilakukan pengaspalan atau pelebaran pengaspalan atau penambahan pengaspalan. Dan untuk pengoneksian drainase di tengah-tengah gravel di tikungan yang ke-14 juga sudah dilakukan pengerjaan. Bahkan bak kontrolnya juga sudah dilakukan pengecoran. Kita akan bergeser ke sebelah kiri sahabat, di mana di sini dulunya adalah merupakan bekas masjid yang sudah direlokasi. Dan kita lihat untuk persiapan pemasangan tiang pagar pembatas antara tribun nanti dengan lintasan sudah mulai dikerjakan. Dan untuk area outer line di sini sudah terbentuk dan sudah rapi, sudah rata, hanya saja masih belum sempurna sahabat. Dan kemudian untuk pipa-pipa optik dan juga untuk biotek sudah dihamparkan, namun belum dilakukan penghamparan kerikil-kerikil halus. Dan kita lihat juga barusan masih ada drainase yang masih belum terkonek atau masih belum lakukan pembuatan bak kontrol. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16, di mana di sebelah kiri outer line di sini sudah dilakukan pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan, bahkan sudah dilakukan pemasangan untuk kawat atau jaringnya ya. Kemudian untuk konkrit barriernya pun di sini sudah dilakukan pemasangan, bahkan sudah dirangkai dengan besinya. Kemudian untuk bak kontrol di tikungan yang ke-16 di sini masih kelihatan terbuka, dan juga untuk area gravelnya masih ada yang belum dilakukan perataan oleh kerikil-kerikil halus. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-16 sahabat, di bagian outer line ya udah sempurna untuk pemasangan konkrit barrier dan juga untuk pemasangan pagar pembatas. Kemudian untuk area run off-nya masih belum tersentuh untuk pengerjaan pengaspalan, baik itu frame coating maupun pengerjaan yang lain. Dan di area penanaman rumput di sini sudah mulai dikerjakan, namun di tengah-tengahnya masih ada yang masih belum dilakukan perataan. Namun banyak sekali urugan-urugan pilihan yang sudah menumpuk di sana dan hanya tinggal melakukan perataan saja. Kemudian untuk penempatan konkrit barriernya juga di sini sudah banyak sekali, bahkan sudah ada yang dipasang yang berderet panjang, namun masih belum dilakukan pemasangan besi dan juga pemasangan kawatnya. Dan ini adalah merupakan tikungan yang terakhir sahabat, yaitu tikungan ke-17 yang berbelok ke arah kiri yang langsung bersentuhan dengan trek lurus panjang 700 meter, di mana di trek lurus inilah nanti garis start dan garis finish berada. Dan ini adalah merupakan pembuatan race control sahabat yang sudah tadi kita review dan sudah tadi kita lihat. Dan kita lihat di sini sedang melakukan pengerjaan di bagian lantai 2 ya. Dan kita lihat juga dari ketinggian untuk area race control, area pedok, dan juga nantinya area parkir, di mana nanti di sini akan dibangun pedok memanjang dari race control hingga mencapai nanti ke tunnel yang pertama. Dan ini adalah pengecoran atau hasil pengecoran sahabat. Namun untuk pengecorannya masih belum dilakukan semua dan belum beres. Kemudian ini adalah hasil pengerjaan untuk penimbunan, pemadatan, dan juga pemerataan yang masih belum dilakukan pengecoran. Baik sahabat, bagi sahabat yang masih belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa di sini ada tunnel yang pertama atau tunnel yang ke-1 atau terowongan ya, di mana terowongan ini mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya 7 meter. Dan ini adalah area AMP maksud saya, ini adalah tempat untuk peracikan aspal atau hot mix ya, dimana aspal di sini diracik, kemudian dari sini dibawa oleh dump truck. Dan kita lihat di sini juga ada dump truck
nanti dibawa ke area yang akan dilakukan pengaspalan, lalu disimpan di atas finisher, kemudian diratakan dan kemudian langsung dilakukan pemadatan dan pengaspalan. Nah, seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika di hari ini, tepatnya hasil pengerjaan dari pagi hari hingga sore ini. Dan kita lihat lagi di sini untuk area tribun VIP ya. Nah, ini adalah tribun VIP yang nantinya akan menghadap ke trek lurus panjang 700 meter. Dan di sebelah kiri VIP ini adalah pinghil yang sudah ditanam bougainville atau bunga kertas atau juga kembang kertas, yang rencananya akan ada 40.000 bibit yang akan ditanam, namun sampai saat ini menurut kabar baru ada 5.000 bibit yang sudah ditanam, bahkan sudah mulai berbunga. Dan seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika, terutama di bagian pembangunan tribun VIP. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa untuk bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini ke sosial media Anda. Baik sahabat, tiba di ujung video. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Atas kesalahan, kekurangan, kehilapan, dan kekeliruannya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Tentunya esok hari di akhir pekan kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di akhir pekan sebelum kita malam mingguan. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat bagi sahabat yang sudah beristirahat, dan bagi sahabat yang masih melakukan pekerjaan, selamat beraktivitas saja. Selamat bersenang-senang. Semoga sahabat semuanya sehat walafiat lahir batin, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.